Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang, kita masih akan masuk dalam bahasan terkait dengan superflu yang sudah mulai terdeteksi di Indonesia. Tapi jangan panik pemirsa, karena dengan pencegahan dan pengobatan yang tepat, superflu bisa ditanggulangi. Untuk membahas gejala serta pengobatan yang tepat dalam penanganan superflu, kita akan bertanya langsung kepada Dr. Andi Komedi Takdir Harudi, selaku Chairman GDN Indonesia. Selamat siang, Dr. Andi. Selamat siang, Mbak. Salam sehat. Salam sehat, Dr. Andi. Jadi superflu ini kan sudah mulai terdeteksi ya, Dr. Andi, di Indonesia. Seberapa besar sebenarnya resikonya kepada masyarakat kita jika sudah terinfeksi superflu ini? Jadi begini, ini kan sebuah entitas penyakit yang baru terjadi, kemudian baru kita sedang coba lakukan kajian bagaimana kita mendeteksi, bagaimana kita kemudian nanti menyesuaikan modalitas terapi yang dibutuhkan. Itu kan memang masih baru ya. Tapi untuk karena itu, menurut saya pertama-tama yang paling penting adalah kita sebagai warga Indonesia itu jangan panik. Itu yang paling penting. Di poin pertama adalah jangan panik. Kenapa? Karena flu memang adalah sebuah penyakit yang sifatnya terjadi musiman. Memang dia setiap tahun, setiap beberapa waktu itu memang terjadi pengulangan gitu ya, dengan mungkin virus yang berbeda atau varian virus yang berbeda. Tetapi secara umum masyarakat kita sebenarnya sudah menghadapi itu dalam kurun waktu yang tertentu dan berulang-ulang. Jadi nggak Ya. perlu panik, itu satu terkait dengan superflu ini. Oke, Dr. Andi, untuk gejalanya, ini apakah mirip-mirip dengan flu musiman biasa atau ada yang berbeda, lebih berat begitu? Jadi memang dia secara umum sama dengan flu yang biasa. Tetapi beberapa pasien berdasarkan data-data yang kami terima itu menyampaikan bahwa gejala yang mereka rasakan itu sedikit lebih berat dibandingkan flu biasanya. Dan waktu pemulihannya juga buat sebagian pasien itu dirasakan lebih lama. Jadi kalau misal eh, rata-rata flu itu sekitar berlangsung 3 sampai 7 hari. Nah, ada yang menyampaikan ini sudah berlangsung lebih dari 1 minggu. Jadi itu kenapa dia disebut sebagai superflu kan. Tapi secara umum gejalanya masih seputar pasien yang merasakan demam, kemudian ada yang merasakan menggigil, ada yang merasakan nyeri di badan, nyeri otot ya. Ada juga yang merasakan dia mengalami rasa lelah yang tidak biasanya, atau Ya. sebagian membahasakan itu sebagai kelelahan ekstrim. Selain Oke, itu, nah, secara umum ada yang menyampaikan gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung meler, tersumbat. Ada juga yang menyampaikan bahwa mereka mengalami gejala di saluran cerna seperti mual, muntah, dan diare. Yang seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak gitu. Oke, Dokter Andi, mungkin juga banyak masyarakat yang membandingkan dengan ketika COVID-19 kemarin masuk ke Indonesia ya. Nah, Dokter Andi, apakah untuk superflu ini tetap bisa disembuhkan dengan istirahat saja, atau kapan kita menentukan dan memutuskan untuk datang ke vaskes untuk berobat ke dokter? Baik. Jadi secara umum lazimnya, dan ini adalah pengetahuan yang sebenarnya sudah semakin banyak warga kita mengetahui, terutama setelah belajar pada fase COVID-19 kemarin ya. Secara umum, penyakit akibat virus itu sebagian besar adalah self-limiting disease. Jadi dia itu berhenti pada satu waktu karena daya tahan tubuh kita berhasil berhasil menang melawan yang menyerbu masuk ini. Itu satu. Nah, tetapi kapankah seseorang yang dengan gejala-gejala flu sebaiknya mereka pergi uh, mencari bantuan dari tenaga kesehatan yang profesional, dari vaskes gitu ya. Ada 3 yang saya sarankan. Pertama, kalau demamnya itu tidak turun-turun dalam kurun waktu 1-2 hari dan demamnya tinggi, sudah coba diberikan paracetamol, sebaiknya temu dengan dokter. Karena ingat, ini bukan cuma sekadar flu, kita nggak hanya berhadapan dengan 1-2 penyakit saja ya, ada penyakit yang lain seperti demam berdarah, sekarang juga sedang masuk fase-fase banyak demam berdarah. Nah, jadi kalau ada yang demam tinggi 1-2 hari, nggak turun dengan paracetamol, nggak turun dengan kompres, sebaiknya ke dokter. Yang kedua, kalau pasien ini merasa dia sesak nafas,
Jadi mungkin ada yang merasakan oke cukup dengan batuk pilek itu saja, tetapi kalau sudah sampai sesak napas dan kemudian sebagian warga kita itu masih menyimpan oximetri ya, Mm-mm. oximeter. Nah, itu tuh yang dulu kita pakai untuk cek saturasi. Kalau ternyata masih ada alat itu, bisa dicek, digunakan kembali. Begitu dia turun angkanya di bawah 95 dengan alat yang masih oke, saya sarankan juga untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik. Nah, yang lain adalah kalau dia menjadi begitu lemah, situasi apa, badannya menjadi rasanya begitu lemah, mungkin karena dehidrasi, bisa juga karena kelelahan ekstrim tadi, itu juga saya sarankan ke rumah sakit, ke vaskes terdekat. Oke, berarti memang kalau sudah mulai gejala-gejalanya dirasa tidak nyaman begitu di tubuh ya dan agak lama mulai terasanya sudah harus langsung ke rumah sakit untuk pengobatan yang tepat, Dokter Andi. Nah, Dokter Andi, Kemenkes kan juga menyarankan untuk pencegahannya ini kan melakukan vaksin influenza setiap tahunnya. Seberapa efektif, Dok, untuk vaksin influenza ini menghadapi super flu ya? Jadi vaksinasi influenza itu sebenarnya dia diberikan berdasarkan dengan base terhadap virus dengan virus yang masing-masing itu berbeda. Dia punya masing-masing Hmm. spesifik. Kalau yang sekarang ini itu adalah varian dari influenza A H3N2 subclade K. Jadi dia basicnya dari influenza A itu. Sementara vaksinasi influenza kita itu yang beredar itu juga dia base-nya beragam. Jadi dia tidak ujuk-ujuk sama. Tetapi vaksinasi itu kemudian meskipun jenis virusnya berbeda, berdasarkan sebagian penelitian itu memberikan kekebalan silang. Jadi misalnya dia dilatih dengan vaksinasi flu yang berbeda, nah dia juga menjadi sedikit lebih baik kekebalannya, sedikit lebih terlatih sistem imunitasnya untuk menghadapi varian influenza yang lain. Hmm. Untuk sekarang saya belum punya data berapa persentasenya, tetapi secara teoritis vaksinasi influenza manapun akan memberikan tambahan kekebalan bagi orang tersebut untuk berhadapan dengan virus influenza yang beragam. Oke, terakhir Dokter Andi, apa imbauan kepada masyarakat ya menghadapi adanya super flu yang sudah mulai terdeteksi di Indonesia? Ya, ada beberapa, mungkin ada 5 ya, ada 5 poin sederhana. Lagi-lagi yang pertama, sebagai warga Indonesia yang kita sudah belajar banyak selama 3-4 tahun kemarin pandemi COVID-19, tentu kami minta agar warga tidak panik. Tetapi kita juga tidak bisa denial kalau misal merasakan sakit itu tetap harus istirahat. Ya, kalau misalnya melihat teman, keluarga yang tadi ada 3 gejala tadi, demamnya tinggi nggak turun-turun, ada sesak napas, sampai misal kondisinya lemah banget, itu sebaiknya bertemu dengan tenaga kesehatan atau yang mengunjungi fasilitas kesehatan. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita seperti yang tadi disampaikan adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, prinsip dasarnya sebenarnya sudah diajarkan juga beberapa waktu lalu, yaitu tolong hindari dulu keramaian-keramaian yang tidak perlu. Karena ini kan virusnya itu biasanya memang virus flu apapun itu menyebarnya lebih ke airborne dan kontak yang erat. Jadi kalau misal tidak perlu banget kita berkunjung ke satu kerumunan atau keramaian, mending kita stay ya, kita stay di tempat kita masing-masing, terus memperhatikan dengan awas dan waspada bagaimana sebenarnya nih lingkungan nih aman nggak ya saya bergaul, saya bertemu dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya sebenarnya sudah diajarkan. Kemudian yang ketiga, tetap kalau misal harus kita keluar dari rumah, kemudian oke, kita nggak tahu nih bagaimana respon orang lain, tapi karena kita tahu dan kita masih ingat prinsipnya, maka kitalah yang harus menjaga diri. Jadi mungkin 3 itu poin yang utama dari sisi pendekatan personalnya, personal Ya. health-nya. Kemudian yang untuk yang sifatnya ke pemerintah, maka mungkin kita harus mendata ulang semua resources kita kembali yang kita kemarin siapkan untuk berhadapan dengan pandemi. Ya, tentu kita tidak berhadapan pandemi terulang kembali, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dideploy, sudah dibagikan kemarin, dan itu mungkin harus didata, disiapkan kembali sambil
kita tetap awas, siaga dan waspada di pintu-pintu masuk lalu lintas manusia. Jadi mereka yang sakit, mungkin kita secara aktif kita juga memilah, bisa memindai siapa yang demam, siapa yang sesak dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa memilah mana yang mereka yang sakit dan kita arahkan ke tempat perawatan dan pemulihan, mana yang nggak apa-apa mereka melanjutkan perjalanan. Mungkin itu yang saya bisa sarankan. Baik, tidak panik, jaga diri dan juga mencegah dan juga menjaga diri supaya tetap bisa sehat menghadapi super flu. Jangan panik intinya ya Dokter Andi ya. Terima kasih Dokter Andi Komeni Takdir Harun, selaku Chairman JD Indonesia sudah berbagi insight dalam Metro Siang kali ini. Selamat kembali beraktivitas Dokter Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.